Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita kembali lagi berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita masih ada di rumah beribadah secara online, tapi yakin dan percaya kita ada memiliki kerinduan yang begitu luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Syukur
pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, Kau hantar kami di ujung dari bulan Juli ini. Kami percaya tuntunan-Mu luar biasa, Ya Tuhan. sehingga kami ada sebagaimana kami ada di pagi ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Biarlah kondisi mereka pun tetap ada dalam kondisi yang baik. Biarlah Allah juga menyertai mereka. Beri kekuatan baru menghadapi tantangan keterbatasan hari-hari ini. Biarlah kiranya kami perlu Engkau, ya Tuhan. Sebab itu kami ingin melakukan ibadah online di pagi ini. Biarlah semua jemaat Tuhan yang di rumah sungguh-sungguh mengikutinya dengan hati yang bersuka cita. Sehingga kami dapat menerima berkat ilahi. Yang sakit sembuh, Amen. kami yang lemah dikuatkan. Kami memperoleh kemenangan oleh Tuhan di pagi ini. Ibadah online di pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik kuasa-kuasa yang tidak berkenan Kau hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah Ya, umat-Mu. Tuhan. Untuk kami dapat Tuhan bersuka cita dan memperoleh kekuatan baru di dalam Yesus Tuhan. Ibadah online pagi ini kami buka awali dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Shalom. Pada saat hari ini, mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kau baik, Kau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sama-sama kita akan memuji lebih lagi. Puji nama Tuhan. Na 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 na.
tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na, na na na. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Saat yang indah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau terima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh membentuk kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita lalui dengan kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Pertolongannya, kemenangan akan Dia berikan kepada kita pagi hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan baru oleh Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih menolong kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar, menjadi jawaban dalam setiap hidup kami, kekuatan bagi kami, kemenangan bagi kami, untuk kami boleh menjalani hidup ini yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami di pagi hari ini. Kami percaya kekuatan yang baru itu Tuhan akan tanamkan dan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, memberikan kita kemenangan dan sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita alami pada saat ini. Kalau Tuhan masih menolong kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita, memberikan kita kesempatan nafas hidup untuk kita nikmati di tengah-tengah situasi yang membuat kita rasa takut. Tetapi percayalah, tangan kekuatan Tuhan yang masih terus akan menolong kita, menyertai kita, memberkati hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Semakin saudara takut, semakin setan memperalat hidup saudara. Sehingga saudara akan terus dikuasai rasa takut itu. Saudara akan terus di dalam rasa yang tidak bisa melakukan sesuatu lagi untuk bertindak. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang ada di hati saudara, saudara takut ke sana, takut ke sana, takut ke sana, tidak ada keberanian bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka Dia yang akan menyertai hidup kita sampai Dia datang kali yang kedua bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini saya ingin memberikan menjadi satu kekuatan bagi kita umat Tuhan yang ada saat ini di rumah tangga masing-masing. Supaya lewat firman Tuhan itu kita responi sehingga kita boleh menetapkannya dalam hati kita, rumah tangga kita, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sehingga kita kuat. Kita boleh menang bersama dengan kekuatan Tuhan. Kita lihat dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama kita lihat ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya akan baca ayat ini untuk kita sekalian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Puji Tuhan. Ini merupakan salah satu perjalanan yang pertama kali Yesus lakukan. Satu saat ketika Yesus keluar dari rumah ibadat, Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes pergi ke tempatnya Simon dan Andreas. Dalam perjalanan yang mereka tempuh, dalam kota-kota atau desa-desa yang Yesus jalani, lewati dalam pelayanan yang pertama ketika Yesus ada di muka bumi, Dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengajar mereka, membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Dan murid-murid yang mau, anak-anak jiwa-jiwa yang baru diangkat oleh Yesus untuk menjadi murid bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanannya, pada saat itu dia melihat ada satu rumah sembahyang. Lalu Yesus singgah ke sana, masuk ke rumah sembahyang itu. Di sana pun Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, mengajar banyak orang untuk diselamatkan kepada Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi setiap orang-orang yang mau menerima tentang kebenaran firman Tuhan. Sore harinya baru Yesus tiba di rumahnya Simon. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap perjalanan yang dilalui oleh Yesus
melakukan setiap mujizat-mujizatnya, mengajar banyak orang, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Dan hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita apabila Yesus ada dalam rumah tangga kita. Saat ini Yesus tidak ada lagi secara fisik, tetapi dia ada bersama dengan firman-Nya. Karena dia adalah roh adanya. Dia ada di pastori, dia ada di gereja, dia ada di rumah Bapak Ibu Saudara, dia ada di seluruh dunia bagi orang yang memanggil namanya, yang percaya kepadanya. Dan Yesus ada di tengah-tengah setiap keluarga kita. Ini merupakan salah satu rencana Tuhan. Supaya kita, rumah tangga kita yang saat ini diizinkan Tuhan harus menghadapi kondisi situasi yang diserang oleh sakit penyakit. Ini semua atas seizin Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu kira-kira apa yang terjadi apabila Yesus ada dalam rumah tangga saudara? Apabila saudara mau membuka hati bagi Yesus. Ini merupakan salah satu pertanyaan. Kalau kita memiliki satu kerinduan, dia datang dalam rumah tangga kita. Ketika kita membuka pintu hati kita bagi Yesus yang masuk dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, saya percaya ada banyak hal yang Yesus akan kerjakan. Melalui hal ini, lewat kebenaran firman Tuhan, Yesus akan hadir dalam rumah tangga saudara. Hal-hal apa lagi yang Yesus akan lakukan ketika dia ada dan ada dalam rumah tangga saudara, hadir dalam rumah tangga saudara? Yang pertama yang Yesus akan lakukan adalah dia akan melakukan mujizatnya dan pemulihan. Catat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama yang Yesus lakukan, dia akan menyatakan mujizatnya dan melakukan pemulihan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Ketika Yesus berada di rumah Simon Petrus, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Ekonomi kita, kesehatan kita, kebersamaan kita dalam rumah tangga kita. Antara kita dengan orang tua dengan anak yang selama ini sudah lama terputus, tidak lagi ada persekutuan di antara bersama-sama. Sekali lagi saya hanya ingin katakan, dimanapun Yesus berada, dia akan melakukan mujizat-mujizatnya. Termasuk dalam hidup rumah tangga saya, rumah tangga saudara, keadaan saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara atau sepupu saudara yang sama-sama tinggal bersama, Tuhan izinkan terjadi. Melalui peristiwa ini supaya ada satu persekutuan bersama-sama dalam rumah tangga kita. Ada banyak hal yang seringkali menjadi alasan bagi kita. Sekian tahun mungkin saudara tidak lagi pernah untuk mengadakan persekutuan bersama. Tidak pernah lagi ada doa bersama keluarga. Atau mungkin suami istri sudah lama gak pernah saling berbicara sambil ngomong oleh karena masalah. Atau juga saudara mungkin bertahan memperjuangkan kebenaran diri sendiri. Lalu dengan anak tidak lagi ada satu persekutuan bersama-sama. Nah hal inilah yang memang Tuhan mau supaya keadaan kita betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Lewat peristiwa ini, lewat masalah ini, lewat sakit penyakit yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara tidak bisa datang di rumah ibadah, di gereja. Tetapi Tuhan izinkan kita berada dalam satu keluarga. Supaya pemulihan Allah terjadi dalam hidup kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, ketika ibadah ini secara online disampaikan dan firman Tuhan ini disampaikan, saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara atau saudara tolong, saya minta tolong saja. Supaya Bapak Ibu Saudara berfoto dulu. Seberapa banyak anggota keluarga yang ada bersama-sama dengan saudara. Adakah di antara saudara yang memiliki satu kerinduan, respon saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan dari minggu kemarin yang sudah berjalan dengan baik. Kalau saudara mau membuka hati dalam semua kebenaran firman Tuhan itu, saya percaya mujizat Allah pasti terjadi, pemulihan Allah pasti terjadi.
Satu hal yang Tuhan mau ketika saudara membuka pintu hati saudara bagi Dia, maka semua apa yang dijanjikan yaitu ada dalam hidup kita menjadi milik kita. Jadi nanti tolong dikirim fotonya ya, kirim ke WA saya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya hanya ingin melihat respon saudara seberapa banyak keluarga-keluarga yang betul-betul bisa mengikuti ibadah ini sekalipun secara online kita lakukan. Pasti ketahuan orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, rindu untuk dengar firman Tuhan, maka mereka akan ada persatuan di dalamnya, satu kebersamaan di dalamnya, satu persekutuan di dalamnya bersama dengan keluarga, suami istri, anak, orang tua, ponakan, sepupu, siapapun itu yang ada bersama-sama saudara. Saudara bergandengan tangan bersama dalam rumah tangga, maka awal sumber berkat itu ketika ada kebersamaan dalam rumah tangga saudara, berkat Allah akan tercurah dalam setiap kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan sakit penyakit ini terjadi. Karena sudah sekian lama setiap keluarga tidak ada lagi persekutuan bersama dengan Tuhan. Tahun yang lalu kita sudah adakan online. Menurut Tuhan itu belum bagus. Karena masih ada satu penghalang di antara keluarga bersama-sama dengan keluarga. Tidak ada kebersamaan di dalamnya. Karena awal berkat yang Tuhan akan berikan itu lewat keluarga. Ketika keluarga saudara, kebersamaan saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka akan terjadi satu mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang Tuhan inginkan dan yang kita inginkan ketika Dia hadir dalam rumah tangga kita. Yang kedua, ada pertolongan. Jadi ada yang menerima pertolongan dan ada yang memberi pertolongan. Setelah ibu mertua Simon disembuhkan oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan, dia melayani mereka. Artinya Tuhan melihat apa yang saudara ingin lakukan setelah saudara sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Pada minggu yang lalu saudara Galvin sudah katakan, setiap apa yang kita terima belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara jangan memiliki pemikiran yang selalu negatif. Ibu mertua Simon setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia melayani mereka. Siapa mereka? Kalau saudara hanya melayani dengan keluarga saja, itu sudah menjadi kewajiban saudara. Tetapi Tuhan mau saudara akan lebih melayani lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Melayani orang-orang yang ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya, talenta yang saudara punya, berikan itu untuk Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati, karena hal itu sangat berarti bagi Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara hanya melipat tangan menjadi seorang penonton. Ketika saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Tahun yang lalu saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Bulan yang lalu saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Apa yang saudara mau buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Apakah saudara cuma berkata biarkan orang lain saja? Enggak ada itu masuk dalam rumusnya Tuhan. Saudara harus kerjakan sesuatu apa yang menjadi bagian saudara. Lakukan sesuatu bagi Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menolong. Karena hal itu sangat berarti bagi orang lain, amat terlebih bagi Tuhan. Karena saudara adalah tangan, memperpanjang tangannya Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui tangan-tangan saudara. Yang saudara berikan pertolongan bagi orang lain. Jadi jangan pernah saudara yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Lalu saudara hanya menutup diri. Saudara tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara merasa gak bisa. Saudara bilang gak mampu. Saudara tidak bisa memiliki kekuatan, kesanggupan. Banyak hal yang Tuhan beri kepercayaan buat saudara. Berdoa aja itu merupakan salah satu pertolongan yang saudara dapat berikan bagi orang lain. Menyebutkan nama-nama setiap hamba-hamba Tuhan. Itu sudah menolong orang lain. Apalagi kalau saudara mengulurkan tangan saudara.
melangkahkan kaki saudara untuk bersaksi bagi Tuhan, itu sudah merupakan salah satu karya yang sangat luar biasa yang saudara dapat berikan bagi orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga yang kita dapat peroleh ketika Yesus hadir datang dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, ada pengharapan. Kita tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh ibu mertua Simon. Tetapi Alkitab mencatat dia sakit demam yang sangat hebat. Artinya ibu mertua Simon ini sedang sakit yang sangat berat. Tidak lagi memiliki pengharapan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak sekarang ini orang-orang yang mengaku anak Tuhan tidak lagi memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah betul-betul cinta, menyatakan cinta kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak lagi memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, tetapi memiliki pengharapan kepada akal pikiran manusia. Kenapa? Karena rasa takut itu terus menghantui hati saudara. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saudara terus dihantui oleh rasa takut, itu setan akan terus memperalat saudara dan terus memperbudak saudara, dan saudara akan terus berada di lingkaran setan karena saudara sudah ada dalam genggamannya setan. Hari Rabu kemarin saya mengubur Ibu Rina Kresana. Hari Sabtu kemarin saya menguburkan Bapak M. Sinaga. Hari Senin kemarin saya mengubur Saudara Akian. Hari Selasa saya mengubur Oma Mariam. Kalau saya takut dengan semua apa yang terjadi di masa sekarang, saya gak bisa kerja Bapak Ibu Saudara. Hidup saya hanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai. Itu sebabnya saya gak begitu respon dan saya gak begitu suka kalau ada di grup-grup itu hanya berita tentang obat ini, obat ini, obat ini. Saudara, saya hanya katakan percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Yakinkan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber segala-galanya yang melakukan segala perkara, maka mengerjakan segala sesuatu hal yang engkau tidak pernah pikirkan. Tetapi kalau engkau terus takut terus, engkau tidak memiliki pengharapan. Tidak lagi pengharapan apa-apa. Semuanya serba takut. Tidak ada lagi langkah yang baru. Coba kalau saudara taruh itu di grup-grup yang namanya ada. Beritalah tentang kekuasaan Tuhan. Kasih tahu tentang mujizat Tuhan. Bukan obat ini, obat ini, obat ini. Betul kita meminum obat dan vitamin, itu betul. Tapi yang Tuhan mau, katakan bahwa Yesus hidup dalam hidup saudara. Maka dia hadir dalam rumah tangga saudara. Karena saudara hanya mengandalkan dia dalam segala perkara. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara jangan terus mengandalkan harus minum ini, cerita tentang ini, ceritakan tentang Tuhan supaya dia tidak terluka dengan tingkah laku saudara. Kasih tahu mujizat Tuhan supaya kita menyenangkan hati dia. Bukan saudara cerita tentang hal-hal yang segala sesuatu mengkhawatirkan manusia, menanamkan ketakutan kepada orang lain. Tetapi ceritakan tentang Tuhan. Kasih tahu tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang saudara sudah alami. Ceritakan itu. Bukan saudara sembuh, bukan saudara kuat oleh karena obat. Betul kita menikmatinya. Betul kita meminumnya. Tapi yang paling utama kita mau ceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hal apa yang terjadi ketika Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Yang keempat, ada sukacita. Sukacita ini saudara gak bisa beli di toko. Biar kata saudara punya duit banyak, saudara punya sesuatu, saudara gak punya apa. Yang ada sukacita yang ada dalam hati kita itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau dia hadir dalam rumah tangga saudara, sekalipun saudara cuma hanya makan bubur ayam, makan sayur asem, besok bayam sayur bening, besoknya tempe. Kalau ada sukacita itu dinikmati dengan penuh sukacita dan itu akan mendatangkan berkat kesehatan dalam tubuh kita.
Kenapa? Karena kita menikmatinya dengan sukacita. Belum tentu orang yang makanannya enak-enak lalu mereka memiliki sukacita, belum tentu. Tetapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya ada dalam tangan Tuhan, maka ada sukacita di dalamnya. Saya nggak bisa bayangkan, kira-kira menurut saudara, ketika ibu mertua Simon ini disembuhkan, seperti apa sukacita yang mereka alami? Saya jadi bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudara, kok yang selalu disebut ibu mertua Simon, ibu mertua Simon, ibu mertua Simon. Kok nggak disebut anaknya ya? Istrinya Simon maksud saya. Jadi yang dikenal itu Simon dengan hubungannya dengan mertuanya. Kita bisa tahu betul hubungan antara menantu dengan mertua ini betul-betul akrab. Memiliki hubungan yang baik, bersatu di dalam satu beban masalah. Ini contoh yang baik loh Bapak Ibu Saudara. Jadi hubungan antara keluarga, mertua, istri, anak-anak. Sukacita ini akan hadir ketika Yesus ada dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saya hanya ingin katakan, Tuhan mau memulihkan keluarga, anak-anak Tuhan yang selama ini sudah terpisah. Hubungan suami istri tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak sudah tidak harmonis, mertua dengan menantu sudah tidak nyaman lagi. Kenapa? Karena kita selalu merasa hidup kita paling benar dari antara yang lain. Hati-hati. Damai sejahtera tidak akan saudara nikmati. Saudara tidak akan mengalami yang namanya damai sukacita itu. Apabila saudara tidak bisa bergandengan tangan bersama-sama. Apabila saudara tidak bisa menerima kekurangan kesalahan orang lain. Antara saudara dengan mertua, antara menantu dengan mertua, antara istri dengan suami. Itu sangat-sangat diperlukan kebersamaan. Dan apabila kita belum bisa melakukan hal yang sama, saudara tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Pemulihan Allah tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan apabila kita mau membuka hati bagi Tuhan. Pagi hari ini mau menikmati yang namanya mujizat Allah terjadi. Saudara mau melihat pertolongan Tuhan terjadi. Saudara mau memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara mau supaya sukacita yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Hanya satu yang menjadi pengharapan Tuhan. Apabila saudara bisa menerima ada satu persekutuan, ada hubungan yang baik, tidak saling membenarkan diri sendiri, tidak saling merasa paling benar sendiri, tidak merasa paling hanya dia yang sangat diperlukan sendiri. Kita harus saling bergandengan tangan bersama-sama. Kita mau untuk kita boleh ada dalam tuntunan Tuhan. Satu pengalaman yang sangat mulia. Saudara, jujur kalau kemarin hari Selasa saya mengubur Oma Maria. Pertama kali kami dibawa arah Selapajang. Itu Kak, saya berpikir oh iya dikuburnya di sana dekat. Ternyata bukan ke Buni Ayu. Anak saya semangatnya luar biasa. Oke Mi, enak Mi, kita ke sana. Oke, senang. Ternyata salah Bapak Ibu Saudara. Salah bukan di Selapajang, tetapi di Buni Ayu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan harus muter dari Selapajang sampai ke Buni Ayu. Itu bisa uban numbuhnya bisa sampai penuh rambut. Sangkin lamanya. Gak ada makanan di mobil. Iring-iringan dengan mobil jenazah. Sampai di sana itu jam 1 siang. Dari jam 11 siang. Bapak Ibu Saudara bayangkan. Setelah selesai acara keluarganya bilang begini. Saya mau ikut mobil ibu. Tadinya mau mampir ada McD pinggir jalan, pikir saya mau makan tengah jalan. Tapi ada orang keluarga yang berduka itu mengikuti mobil saya. Kira-kira seperti apa yang saya harus lakukan? Sampai ke rumah 2:30. Saya cuma bilang Tuhan, beri saya selalu sukacita dalam hati. Supaya dalam setiap apa yang saya lakukan itu, saya selalu hidup dalam semangat yang baru dari Tuhan. Saya
terus bersukacita di dalam Tuhan. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak marah-marah. Tetapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, apapun yang Tuhan izinkan, saya tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Cuman satu, beri hamba kesehatan supaya kuat. Saudara tahu sekarang apa yang saya alami? Setiap saya dapat telepon, jantung saya berdetaknya kencang luar biasa. Setiap pagi tengah malam, setiap dapat bunyi telepon HP saya berbunyi, jantung saya berdetak luar biasa. Tuhan, siapa lagi yang Tuhan mau panggil? Siapa lagi yang mau ke sorga? Siapa lagi yang memang mau pergi bersama meninggalkan saya loh Tuhan? Tolong umat-Mu, jaga mereka, pelihara mereka Tuhan. Saya gak pernah mempersalahkan Tuhan. Yang saya tahu Tuhan punya rencana. Apapun bentuk yang Tuhan lakukan. Cuman satu. Selama hamba masih bernafas, Tuhan beri hamba kesehatan untuk bisa bekerja. Dalam waktu 1 minggu 4 orang yang saya harus layani Bapak Ibu Saudara. Kalau saya takut lalu siapa yang mau melayani? Saya berharap ada orang yang menawarkan diri untuk temanin saya. Tapi itu gak ada. Saya hanya pergi dengan keluarga. Cuma ada 1-2 orang, Tan aku mau ikut. Kadang-kadang gak keburu karena saya udah harus pergi terbang karena orang mobilnya sudah jalan. Ada yang bilang Tan aku mau ikut, selama dia perjalanan saya udah berangkat. Kasian. Sesungguhnya awal setiap saya taruh di grup ada yang berduka. Saya berharap ada orang yang menawarkan diri untuk temanin saya. Tapi itu enggak ada. Mereka sibuk dengan urusan sendiri. Apa iya saya harus mempersalahkan Tuhan? Saya enggak berani berkata iman saya ikutin. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Cuman satu yang Tuhan katakan, bukan cuman karena percaya kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan mau kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Bukan ketika engkau bisa berapi-api, berbicara, berkhotbah, lalu saudara diselamatkan, belum tentu. Yang Tuhan lihat adalah imanmu, percaya mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, dan mengandalkan Dia sepenuh dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Pagi hari ini, lihat hatimu, gak usah lihat yang lain. Gak usah mengurusi urusan orang lain. Apakah saya sudah betul-betul memiliki iman yang kuat dalam Tuhan? Atau mengandalkan akal saya, kepintaran saya, berharap kepada obat yang selalu saya harus menjaga kesehatan saya? Bukan berarti saya gak minum vitamin, bukan berarti saya tidak minum obat. Tetapi obat itu menjadi sarana buat tubuh kita menjadi kesehatan bagi kita. Kekuatan kesehatan itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Betul kita harus jaga protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi yang paling utama jangan pernah lalai. Jangan pernah tinggalkan iman ketetapan hatimu kepada Tuhan. Karena selama engkau tidak mengandalkan Tuhan, selama itu juga engkau akan berada di lingkaran rasa takut itu. Dan Tuhan mau engkau kembali kepada kebenaran, dan kalau tidak, Tuhan akan terus memberikan, mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu. Bangkit dari rasa takut. Damai, sejahtera, sukacita akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita boleh memiliki satu ketetapan di dalam Tuhan. Pagi hari ini, tanamkan firman Tuhan dalam hidupmu. Siapapun engkau berada di mana sekarang? Ketika engkau meresponi, menghargai, menaruh firman ini dalam hatimu, engkau tidak sia-siakan kesempatan yang ada. Percayalah, ada tangan kekuatan Tuhan. Janjinya ya dan amin buat saudara. Yang akan memperlengkapi hidup kita selama kita hidup. Maka Dia akan kerjakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mujizatnya, pemulihannya, Dia akan lakukan itu dalam hidup kita. Kita dudukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya.
kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara mau lari kemana? Saudara mau bersembunyi di bawah kolong laut yang amat dalam pun, Dia ada di sana. Saudara gak pernah bisa lari dari ketetapan Tuhan. Cuman satu yang Dia mau, beriman, percaya. Maka engkau akan melihat karya-karya yang besar. Jangan pernah mengandalkan kemampuanmu, cara engkau untuk menjaga kesehatanmu, tapi andalkan Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Selama engkau rasa takut, engkau akan diperbudak, engkau diperhamba oleh si setan. Maka hidupmu akan semakin hancur, jauh dari ketetapan yang diinginkan oleh Tuhan. Datang kepadanya, minta ampun sama Dia. Supaya engkau belajar menghargai, berpengharapan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam rumah tanggamu, ekonomimu, kesehatanmu. Dia akan jaga dan pelihara. Ingat, prioritaskan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Maka Dia akan melakukan perkara yang besar. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu buat umatmu Tuhan. Selanjutnya engkau yang akan terus bekerja di hati mereka. Bagi mereka yang membuka hati bagi Tuhan, mari masuklah dalam setiap rumah tangga mereka. Lingkupi setiap keluarga lewat keluarga Tuhan. Pulihkan keadaan keluarga umatmu. Jaga pelihara kesehatan mereka, ekonomi mereka, sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Maka kami akan melihat dan mendengar satu kesaksian yang hidup. Ketika mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mempercayai Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup ini.
Kami percaya Tuhan tidak akan pernah menutup mata, menutup telinga dan mendengar setiap seruan doa kami umat-Mu. Engkau yang menjaga memelihara hidup kami Tuhan. Supaya kami terhindar dari segala mara bahaya. Seberapa lama pun Tuhan izinkan kami untuk hidup. Yang kami tahu Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesanggupan, kemenangan, sukacita. Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Angkat segala roh-roh ketakutan yang menguasai umat-Mu. Hati mereka dilingkupi roh rasa takut yang dilakukan oleh setan dalam hidup mereka. Bekerjalah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hamba percaya, pulihkan keadaan umat-Mu. Untuk mereka boleh belajar mengandalkan Tuhan. Belajar melakukan sesuatu bagi Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, maka iman kami, iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya sukacita damai sejahtera Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya akan bacakan beberapa pengumuman yang ada. Iuran Yayasan Kematian Mikaka, bagi jemaat peserta Yayasan Kematian Mikaka dapat membayarkan iurannya secara teratur. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar Mikaka, dapat menghubungi Bapak Diaken N. Tampu Bolon. Bagi jemaat GP Karisma yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat memberikannya melalui transfer bank BCA di bawah ini atau melalui scan QR di bawah ini. Tuhan memberkati persembahan jemaat sekalian. Perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 1 Agustus 2021 secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan perjamuan kudus, dapat mengambil hosti dan anggur yang disediakan oleh gereja. Untuk pengambilan hosti dan anggur, terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara melakukan pendaftaran melalui scan QR berikut. Pendaftaran akan dimulai pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dan akan ditutup pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Happy birthday kepada Gorbi Jonathan Adeniro, Edi Chandra Banjarnahor, Juli Saragi, Ferdinand Hosea, Angelita Nauli Daristianto. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Saudara Akian, anak dari Bapak Ates Suyono, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, dan Oma Mariam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta jemaat pagi hari ini, saya kembalikan kepada WL. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Ya, Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Biarlah mereka dapat rasakan kekuatan Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan pagi ini.
Melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami percaya firman-Mu memberi kekuatan baru sehingga kami boleh bertahan di tengah-tengah kesulitan ini dan kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami bahkan memimpin ibadah online di pagi hari ini. Biarlah kami terima berkat ilahi yang menjadi kekuatan buat kami menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kondisi mereka yang lemah Tuhan beri kekuatan dan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik di pagi ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, damai sejahtera, dan juga kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan, kemenangan, terlebih penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.